sudah belajar apa saja hari ini? Oh iya, kalian pernah dengar kata filsafat nggak sih learners? Pasti pernah kan ya? Menurut data yang tertulis juga lisan, sejarah dan perkembangan ilmu pengetahuan bernama filsafat adalah yang paling tua yang terlahir persis ketika manusia diciptakan. Jika kalian tertarik untuk belajar filsafat dengan cara yang lebih asyik, maka channel ini sangat cocok untuk kalian. Karena kami akan membahas filsafat dengan cara yang lebih sederhana melalui penggambaran dalam beberapa film. Tapi sebelum lanjut, please subscribe channel ini dan klik tombol notifikasi agar kita bisa berbagi ilmu dan pendapat melalui kolom komentar. The Tree of Life dan realita René Descartes. Dalam film The Tree of Life karya Terrence Malick, karakter dalam film ini diperankan oleh Brad Pitt, Sean Penn, juga aktris cantik Jessica Chastain. Film yang dirilis di tahun 2011 ini menggunakan dasar film saya ragu, maka saya berpikir, dan saya berpikir adalah ada. Dengan hal inilah kita akan mengerti mengapa di mana ia akhirnya harus berusaha untuk mengasingkan diri, untuk mampu mendalami apa yang ia tekuni, serta mempertajam pemikirannya demi mendorong munculnya filsafat sebagai hasil karyanya. Descartes adalah seorang pioner filsafat modern yang lahir pada tahun 1596 dan wafat pada tahun 1650. Sosok Descartes adalah orang yang sangat mengagumkan karena kepribadiannya yang rendah hati dan tidak suka memamerkan keilmuannya. Bagi yang penasaran dengan film ini, kalian bisa cari sekarang juga. The Fountain dan filsafat nihilisme Nietzsche. Alur cerita dalam film ini dibagi menjadi 3 bagian cerita yang berhubungan dan dijalin secara tidak berhubungan. Alur cerita yang pertama terjadi pada abad ke-16, yaitu tentang seorang prajurit di Spanyol bernama Thomas. Thomas yang diperankan oleh Hugh Jackman mendapat perintah dari Queen Isabella untuk mencari Tree of Life yang diyakini menyimpan rahasia keabadian. Alur cerita yang kedua terjadi pada tahun 2005, yaitu tentang seorang neurosaintis yang bernama Tommy, yang juga diperankan oleh Hugh Jackman, yang tengah melakukan research untuk mengobati kanker yang menyerang istrinya. Kemudian, alur cerita yang ketiga terjadi beratus-ratus tahun kemudian, di mana seorang space traveler yang mengarungi luar angkasa dengan misi tertentu. Ketika menonton film ini, Anda harus bersabar dan tetap fokus menikmati ceritanya. Karena ketiga alur cerita dalam film ini akan seperti puzzle yang saling melengkapi. Film yang rilis pada tahun 2006 ini memiliki sinematografi yang sangat memukau. Lalu, di mana filsafatnya? Coba perhatikan tokoh dari ketiga alur cerita tersebut. Mereka merujuk pada satu perspektif pemikiran yang sama, yaitu ketakutan akan mati. Mereka akan melakukan apa saja, kemana saja, demi mencari cara agar tidak bertemu kematian. Hal yang sangat dikritisi oleh Nietzsche, karena kebanyakan dari manusia itu lebih menganggap dunia setelah kematian adalah puncak kebahagiaan sejati. Namun, orang-orang itu malah lupa untuk menikmati bahwa ia tengah menjalani kehidupan. Nietzsche begitu menyayangkan hal tersebut. Manusia hidup seharusnya tanpa beban moral. Manusia sejati adalah manusia yang menghargai hidupnya. Oh ya, jika kamu menganggap nihilisme adalah ateisme murni karena penggagasnya adalah ateis, maka kamu salah. Nietzsche justru berbalik dan sarkas mengkritisi atas mereka yang berkata memiliki Tuhan, namun salah dalam memahami Tuhan itu seperti apa. Ini adalah pola pengulangan yang dibawakan oleh Nietzsche hingga akhir hayatnya. Modern Times dan Karl Marx. Modern Times adalah sebuah film komedi tahun 1936 yang ditulis dan disutradarai oleh Charlie Chaplin, di mana karakter Tramp kecil ikoniknya berjuang untuk bertahan hidup dalam dunia modern terindustrialisasi. Film tersebut menyoroti kondisi finansial dan pekerjaan yang memprihatinkan dari beberapa orang yang menghadapi depresi besar. Dalam pandangan Chaplin, kondisi-kondisi tersebut diakibatkan dari efisiensi industrialisasi modern. Film tersebut dibintangi oleh Chaplin, Paulette Goddard, Henry Bergman,
Tiny Sanford, dan Chester Conklin. Modern Times dianggap signifikan secara kebudayaan oleh Perpustakaan Kongres pada tahun 1989 dan terpilih untuk disajikan dalam pendaftaran film nasional Amerika Serikat. 14 tahun kemudian, film tersebut ditayangkan di luar kompetisi di Festival Film Cannes. Menurut Karl Marx, hal paling mendasar yang harus dilakukan manusia agar dapat terus hidup adalah mendapatkan sarana untuk tetap bertahan hidup. Apapun yang bisa menghasilkan pangan, sandang dan papan bagi mereka, serta untuk memenuhi kebutuhan dasar. Dan tidak ada yang bisa menghindar dari tugas memproduksi hal-hal tersebut. Namun, ketika cara-cara produksi berkembang dari tahap primitif, segera muncul kebutuhan agar tiap individu dapat melakukan spesialisasi, karena menemukan bahwa mereka akan lebih makmur dengan cara itu. Lalu, orang akan menjadi saling ketergantungan satu sama lain. Secara sederhana, Marxisme seperti ini bisa kita lihat dengan mudah melalui sistem angka. Sistem angka kita yang mengambil bilangan 10. Ini adalah karena kita manusia memiliki 10 jari, sehingga kita pun menghitung sampai 10. Bila mana manusia punya 12 jari, tidak akan aneh kalau sistem angka kita akan mengambil bilangan 12 dan bukan 10. V for Vendetta dan Anarki Mikhail Bakunin. V for Vendetta adalah film tahun 2005 yang ceritanya diadaptasi dari sebuah novel grafis berjudul V for Vendetta karya Alan Moore dan David Lloyd yang menceritakan tentang seseorang yang berinisial V. Eits, bukan V BTS loh ya. Hehehe. Oke, kita lanjut lagi deh. Nah, si V ini berjuang untuk menghancurkan rezim pemerintahan otoriter di Inggris. V for Vendetta mengambil latar belakang Inggris di era masa depan ketika berada di bawah kepemimpinan rezim yang totaliter. Kekacauan merebak di mana-mana, kelaparan, penyakit, dan juga angka kematian yang begitu tinggi. Plot demi plot berjalan dengan mulus, bahkan hingga titik terakhirnya di mana publik dengan tenang berjalan menuju Trafalgar Square dan berkumpul menyaksikan bagaimana gedung parlemen meledak dan runtuh. Tentara yang berjaga bahkan tak melepaskan satu tembakan pun. Ini adalah ciri dari anarki. Tidak seperti yang kita ketahui selama ini, bahwa anarki adalah tindakan kekerasan. Sejatinya bukan seperti itu. Anarkisme adalah filsafat politik yang menganjurkan masyarakat tanpa negara atau pemerintahan. Sering didefinisikan sebagai lembaga sukarela yang mengatur diri sendiri. Tapi, beberapa penulis telah mendefinisikan sebagai lembaga yang lebih spesifik berdasarkan asosiasi bebas non-hierarkis. Anarkisme berpegangan pada konsep bahwa negara menjadi tidak diinginkan, tidak perlu, atau bahkan berbahaya. Sementara, anti-statisme adalah pusat dari pemikiran ini. Anarkisme juga menentang otoritas atau organisasi hierarkis dalam pelaksanaan hubungannya dengan manusia, sehingga tidak terbatas pada sistem negara saja. Ada beberapa tokoh di balik filsafat anarki ini, yaitu Mikhail Bakunin, Noam Chomsky, Leo Tolstoy, dan masih banyak lagi. Joker, Materialisme dan Empirisme, Thomas Hobbes. Joker adalah film terbaru yang rilis pada tahun 2019. Film ini disutradarai oleh Todd Phillips dan diproduseri oleh Todd Phillips, Bradley Cooper, dan Emma Tillinger. Naskah film ini ditulis oleh Todd Phillips dan Scott Silver, berdasarkan karakter Joker karya DC Comics. Film ini dibintangi oleh Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz, dan Frances Conroy. Joker bercerita tentang seorang pria bernama Arthur Fleck yang berjuang mencari jati diri di kota Gotham. Ia bekerja sebagai badut. Sesuai dengan perkataan ibunya, tujuan hidupnya adalah membuat orang lain tertawa.
Arthur pun terus berusaha meraih impiannya dengan menjadi stand-up komedian yang rajin tampil di malam hari. Tetapi lelucon yang dibuat selalu berbalik kepadanya. Di antara serbuan tawa ejekan penonton, Arthur diam-diam memikirkan sesuatu. Ejekan dari orang-orang tampaknya membuatnya sangat kecewa. Dari sanalah pikiran jahatnya muncul, hingga melahirkan jati dirinya sebagai joker yang keji dan menjadi seorang pembunuh. Pertama, kami ingin mengingatkan ke Anda bahwa definisi materialisme di sini tidaklah sama dengan definisi yang kita ketahui selama ini, di mana kita selalu menghubungkan manusia dengan harta dan tahta. Beda loh ya. Oke, kita lanjut. Thomas Hobbes adalah pria berkebangsaan Inggris yang lahir pada tahun 1588. Beliau adalah guru dari Raja Britania Raya, yaitu Charles II, yang menggantikan ayahnya Charles I. Pandangan Hobbes tentang manusia dimulai dengan pertanyaan, apa yang menggerakkan manusia? Di sini, Hobbes membandingkan manusia dengan sebuah jam tangan yang bergerak secara teratur karena ada onderdil-onderdil di dalamnya. Hobbes memandang manusia secara mekanis belaka. Manusia adalah setumpuk material yang bekerja dan bergerak menurut hukum-hukum ilmu alam. Untuk itu, ia menyingkirkan segala macam anggapan moral, metafisik tentang manusia. Misalnya saja, pandangan bahwa manusia memiliki kodrat sosial, kebebasan, keabadian jiwa, dan sebagainya. Jiwa adalah akal budi, hanya dianggap sebagai bagian dari proses mekanis di dalam tubuh. Setelah mengetahui seluruh kaitan antara onderdil-onderdil dari sebuah jam tangan, maka kita dapat mengetahui prinsip kerja yang menyebabkan jam tangan itu bergerak. Kesimpulan akhir Hobbes mengenai faktor penggerak manusia adalah psikis manusia, yaitu nafsu. Nafsu yang paling kuat dari manusia adalah nafsu untuk mempertahankan diri. Atau dengan kata lain, ketakutan akan kehilangan nyawa. Senada dengan Hobbes, tokoh Joker memiliki jargon ikoniknya, yaitu I used to think that my life was a tragedy, but now I realize it's a comedy. Itu tadi beberapa penjelasan ringkas tentang mengenal filsafat dalam beberapa film. Bagaimana learners? Apakah kalian sudah tertarik belajar filsafat? Jika iya, mari saling berbagi ilmu dengan menuliskan pendapat kalian di kolom komentar video ini. Eits, sebelum video ini berakhir, semoga kalian tidak lupa menekan tombol subscribe agar kalian tetap update dengan video-video dari channel kami. Karena akan ada banyak film yang tidak kalah keren yang akan kita bahas di video-video selanjutnya.